Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajah bersilaturahmi dalam rangka kajian serta zikir shalawat nariyah putaran yang ke-83. Dan alhamdulillah ini adalah kali pertama di bulan Syawal sekaligus mengucapkan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin bila mana dan sudah pastinya setiap kali di situ ada pertemuan, di situ ada pertemanan, di situ ada berkumpul dan bertetangga, bersilaturahmi dan berorganisasi, pasti banyak salah dan khilafnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayak dari saya nih. Iya. Udah saya maafin. Sehingga nanti insya Allah tidak ada tuntutan di kemudian hari, baik secara tuntutan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran yang kita dapat selama shalawat nariyah ini sangat banyak sekali, sehingga tidak hanya bentuk berupa materi, banyak hal-hal yang di luar dugaan kita yang kita dapatkan, dan bahkan itu bukan target-target kita, ternyata itu kita dapatkan. Ada salah satu ilmu yang sebenarnya ilmu itu sudah ada pada diri kita, tapi kita mengejarnya di luar, yaitu ilmu kebahagiaan. Pak Ojat ngerasa tidak bahagia saya bahagia setelah melihat tempat rekreasi. Berarti itu tidak bahagia. Saya bahagia setelah ketemu artis. Itu tidak bahagia. Saya bahagia kalau dengerin musik. Tahu aja sih Pasar Ali. Pernah curhat ya? Itu tidak bahagia. Saya bahagia apabila main HP gitu. Saya bahagia. Nah, semua itu Pak. Itu namanya tidak bahagia. Bahagia itu ternyata tidak bergantung terhadap apapun, tidak bergantung terhadap di luar diri kita. Bila mana kita mengejar kebahagiaan itu di luar diri kita, berarti di dalam diri kita itu tidak bahagia. Saya kayaknya kata Pak Joko, kata orang kalau ngerokok bahagia, kata saya enggak. Dia mah beda lah. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada apapun. Kebahagiaan
kebahagiaan itu letaknya pada diri kita sendiri. Bila mana kita mengejar kebahagiaan itu di luar diri kita, berarti kita tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu gratis, tidak perlu dikejar, tidak perlu diupayakan, tidak perlu dicari, tidak harus pergi. Kebahagiaan sudah ada pada diri kita. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak terfokus pada diri kita sendiri. Terfokusnya terhadap apa? Di dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Terfokus kepada keinginan untuk mengejar nafsu, itulah yang seolah-olah kebahagiaan tidak ada pada diri kita. Kayaknya kalau melihat yang indah-indah gitu bahagia. Sehingga kita selalu terus mencari yang indah-indah. Iya, jadi Waterboom dong. iya, waterboom gitu. Apa namanya? Kayangan. Kayangan kemana? Udah lupa aja itu kalau udah ke kayangan. Jadi itu bukan menikmati keindahan, itu adalah untuk memenuhi kepuasan nafsu. Nah, kalau ke BCA seneng Iya. banget. Iya. Ada yang seneng banget di BCA. Siapa tuh? Gak perlu ke kayangan. BCA deket. Jadi Nafsu. keindahan atau mencari sesuatu hiburan dan sebagainya itu adalah di luar diri kita, sehingga kebahagiaan itu seolah-olah tidak ada pada diri kita. Pada saat kebahagiaan itu tidak ada pada diri kita, kita adalah orang yang tidak bahagia. Orang bahagia adalah orang yang di dalam dirinya ya sudah bahagia. Gak perlu ketemu Pak Ubay, gak perlu. Gak perlu ketemu Pak Joko. Sombong. Udah gitu. Misalkan Pak Joko artis, Pak Ubay artis, harus Pak Joko harus ketemu Pak Ubay, harus baru bisa ketawa. Gak usah. Di rumah sendiri. Pelawak itu bukan artis, pelawak. Bahaya. Tapi suka nyariin ada Pak Ubay nggak? Iya. Pak Ubay mana nih, belum datang. Nafsu pengen ketawa ya. Aduh, ada. Biar nggak ngantuk. Wah. Jadi kebahagiaan itu sudah ada pada diri kita. Pada saat diri kita itu sudah merasa bahagia, dan kebahagiaan yang lain itu akan datang secara otomatis. Saya ketemu Pak Ubay bahagia, saya ketemu Pak Ahmad bahagia, saya ketemu siapapun bahagia. Sorry Pak Joko. Oh gitu. Kalau dalam hatinya sudah dongkol, ketemu Pak Ubay dongkol, ketemu Pak Ahmad Selamat dongkol, ketemunya juga ya. dongkol semua. Sempit. Jadi Mustahil semua. mudah-mudahan kita semua adalah orang yang punya kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, dan itu kita harus lestarikan. Bila mana diri kitanya sudah bahagia, semua dunia ini adalah tempat kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz, silakan. Zimam. Amma ba'du fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadratil kurama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam Sabtu masih nuansa bulan Syawal, kita bisa bermujalasah kembali dalam rangka pembacaan zikir sholawat nariyah yang ke berapa Pak Joko? Lupa. Ya nggak didengerin kan di pasar Nabi tadi. Berapa juga? Dapat 82. 3. Sekarang kemarin yang udah 3 sekarang mah. Udah sempat ya. Sempat. Baik, kurang ada wow. 9 nomor 9. Dapat goceng berarti. Foto 9. Daripada nggak tahu. 83. Alhamdulillah, ini kita belajar beristiqomah baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika bermudawamah, makanya ada satu ungkapan, la tahsilu hadhil fawaid illa bil mudawamah. Di sholawat nariyah ini tidak akan memancarkan nur ilahiyah kalau kita tidak bermudawamah istiqomah dalam membacanya. Ini tidak akan ada manfaatnya kalau tidak istiqomah. Nah, kita ini belajar istiqomah membaca sholawat nariyah. Makanya Imam Qurtubi mengatakan, mendawama, siapa orang yang bermudawamah membaca sholawat nariyah sehari 41 kali, maka diantaranya khasiatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. 41 kali Pak Joko. Setiap hari. Sehari tiap hari. Iya. Pak Joko 41. Minimal itu. Iya minimal. Kayaknya maksimal mulu. Sebelum komat salat dulu. Ini 5 waktu tuh. Dicolek dengan pasunah ya. Colek Bali kali. Tuh kawan ini. Nah. Jadi bilangan sholawat dariyah ada 41, ada 44, ada 4444, ada 313, ada 11. Itu bilangannya mempunyai rahasia. Jadi ada hikmah di balik bilangan sholawat dariyah tersebut. Di antaranya itu diambil dari satu ayat yang berbunyi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Artinya jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, bilangan sholawat nariyah yang kita baca yang jumlahnya 4444 itu diambil dari ayat tadi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu la takhaf secara hitungan abjadun ya. Abu Ma'syar Al-Falaki mengatakan la takhaf, lam, alif, ta, kha, fa, ros, wala tahdan dan seterusnya. Itu jumlahnya 1111. 1111 dikalikan dengan 4 kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an. Berapa tuh? Berapa? Nah, 4444. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran, la takhaf. Artinya orang yang mengamalkan sholawat tadi jangan khawatir. Insya Allah ada dari kamu oleh Allah Subhanahu. Amin. Amin ya Allah. Malu itu bacanya. Kalau saya Joko nggak keteran kan tadi. Marahin Makanya kita nih ya 313 Cicil. kemudian boleh cicil. Lama.
Kredit. Dari kredit ya, udah hatam, nah, nyembelih ayam bombay, Siap. Pak Jokowi sendiri ya. Jadi ini sedikit kemarin tuh sebelum Idul Fitri ada orang yang aneh di masjid daerah Bogor. Ketika pulang habis sholat Nadia bertemu tiba-tiba ngomong gini, kamu salah satu pengamal sholawat nariyah ya. Padahal saya nggak kenal, dia juga nggak kenal. Dan berhenti di masjid sholat. Nah, tiba-tiba bilang gitu, kenapa? Pas saya dalam hati mikir, oh, ini orang tahu saya suka baca sholawat. Saya nanya, udah semua, apa kok tahu? Kata beliau, ini katanya ada pengarang sholawat nariyah dengan saya. Siapa Pak? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Syekh Ibrahim Atasi. Ataupun ada yang mengatakan Syekh Abdul Wahab Atasi. Syekh Ibrahim Atasi itu pengarang sholawat nariyah. Oh, terus katanya nih ada di belakangmu orang yang suka membaca sholawat nariyah. Begitu dia assalamualaikum, tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu. Akhirnya ngobrol panjang sampai diajakin ke rumahnya segala, dikasih kopi. Ternyata pekerjaannya ya biasa aja di rumah tuh, cuman apa tuh yang tukang acara tahu nggak? Ikan. Iya, dari ikan. Kapal ini. Ngaco. Dipakai Gerap, dari gerap. ikan, dari Mun. ikan tuh. Terus ikan yang sudah dijaring dibawa ke rumah, disimpan di rumah. Ternyata di samping rumah ada sepeda ontel zaman dulu. Jadi kemana-mana kalau mau jalan itu pakai sepeda ontel. Yang saya bikin kagum ternyata ikannya sudah ada yang pesen. Siapa yang pesennya? Yang waduh, bos-bos di Bogor dari Bogor tuh. Apa tuh? Ciputra. Jadi yang datang ke rumah itu bos-bos semua beli ikan beliau. Saya tanya, kok bisa kenal sampai ini? Sampai tahu katanya orang pada datang. Oh, nah ini katanya la tahsilu hadil fawaid ila bil mudawamah. Sholawat yang kamu amalkan itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali dengan mudawamah, istiqomah, continue, teruskan. Jangan ini kan lupa bagus katanya. Oh, terus ngobrol lama menceritakan dari mana ini dapat sholawat nariyahnya. Ternyata dari Abu. Nah, ujungnya sampai ke waktu yang dulu kita ziarah ke Cianjur, ke Betul ya. Enggak ikut. Pak Joko berhubung nggak ikut, nanti ikut. Belum pernah ya? Belum pernah. Asik banget, asik. Oh iya, itu di situ. Sama. Katanya saya dapat dari situ, katanya suruh mewali mau di situ. Orang yang mengamalkan sholawat nariyah beliau itu mau betul. Putra-putranya sampai sekarang cucunya mengamalkan sholawat nariyah. Karena keistiqomahan beliau dalam baca sholawat nariyah, semua dapat iksir. Tahu nggak iksir waktunya? Bukan sisir, bukan. Anta iksirun wahwali. Iksir itu ada yang mengatakan kayu yang sangat mahal harganya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Anta iksirun wahwali. Itu kan di Al-Baqarah.
Syamsun anta badrun anta iksirun wabuli. Engkau Muhammad bagaikan iksir yang mahal harganya. Nah, keluarga Mama Gentur itu mendapatkan iksir melalui sholawat Maria. Kata beliau termasuk katanya presiden kedua itu paling lama di situ diemnya di daerah Cianjur, biasa bertani terus dan sebagainya di Gentur. Siapa yang kedua presiden kedua tuh? Soeharto. Ya, Soeharto pengen bertemu sama Gentur susah katanya. Pengen soal, pengen minta doanya. Ini luar biasa sholawat harian yang diamalkan. Mudah-mudahan kita juga yang mengamalkan sholawat harian sebulan 2 kali ini kita pembacaan. Mudah-mudahan mendapatkan iksir dari Allah. Amin. Hajatnya dikumpulkan. Amin ya Allah. Yang penting yakin terus jalan aja. Istiqomah. Wah katanya kata Pak Joko capek nih habis pulang kerja. Insya Allah Allah mau paksakan. Bayana. Apa tuh paksakeun? Ya, paksain kayak duduk insya Allah pahala dapat, sholawat dapat, makan juga dapat kopi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi. Amin. 13. Taib minal harami saking barang haram. Biti bi kasbihi kelawan elok kasabe si wong atau taib. Ya Ali wahai Ali ida lam yakun tatkala ora nana sopo al alim wong alim takian iku takwa zolat maka dadi mau izotuhu apa mau izohe si alim ala qulubin nasi ngatasé piro-piro atine manusa kama yadillu kaya dari al-qatru tetesan udan ala bidin ni'ami ing atase lor manuk kaswari wasopa lan burung dara. Ya Ali wahai Ali ida mablo tatkala lewat alal mukmini ing atase wong kang beriman arbauna apa 40 sobahan waktu isuk walam yujalis lan ora ngarewangi sopo wong al ulama ing para ulama kosa maka dadi atos keras atos di sini kolbuhu apane atine si wong wajah saro lan berani wong alal kabair ing nglakoni dosa kang gede. Ya anal ilma satuhune ilmu hayatul qalbi iku uripe ati. Ya Ali wahai Ali innallaha satuhune Allah la yastahi ora izin Allah min adzabin ghaniyin saking nyiksa wong sugih sarikin kang nyolong wa alimin pasikin lan wong kang berilmu kang pasek. Pasukan bisa. Ngerti baca kok? Atos doang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berpesan kepada Ali, la taubata li taib hatta yagsila batnah minal haram. Kata Nabi, tobat seseorang itu tidak ada gunanya melainkan ia membersihkan perutnya itu dari barang haram. Jadi kita tiap hari misalkan mengerjakan dosa, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi masih mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya haram, itu sengaja bohong menjawab. Ya biti bikasbihi itu. Makanya ada salah satu kisah Atabatil Gulam, Atabah al-Gulamnya. Atabah al-Gulam ini orang yang kalau kata Pak Yayan tukang bobok, tukang taruh, Tukang nyingsap taruh. Bibirnya. Gak ngerti ya? Preman. Tanya sama Pak Yayan.
Ya pokoknya kayak gitu ya. Orang yang fasik, yang jelek akhlaknya, atabatil gulam. Tapi ketika duduk di majlis Imam Hasan Basri, beliau mendengarkan bacaan ayat suci Imam Hasan. Apa bunyi ayatnya? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 63. Alam yakni lilladzina amanu, apakah belum datang, belum sampai kepada orang-orang beriman, antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya merasa tenang, merasa tentram ketika zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat itu, atabatil gulam langsung nangis di hadapan jamaah ya, ketika sedang menghadiri majelis Imam Hasan langsung nangis mendengar ayat itu. Tahu artinya, beda sama Pak Joko. Kalau Ustaz Nawawi lagi baca ayat suci Al-Quran, Pak Joko mah istiqomah, tenang, tentram, ngantuk, gak ngerti. Nah ini atabatul gulam nangis. Saya nggak ditanya sama yang lain, kenapa nangis? Saya mendengar ayat yang dibacakan oleh Imam Hasan Basri itu merasa, oh ternyata saya itu banyak dosa ya. Dosanya kagak begitu. Saya mau tobat. Di dalam hatinya ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Pertama, ya Allah muliakan saya dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Saya pengen bisa baca ayat suci Al-Quran, menghafal Al-Quran, kata atabatul gulam. Kedua, ya Allah muliakan saya dengan rizki yang halal. Yang ketiga, ya Allah jangan putuskan rezeki saya sampai saya meninggal dunia. Itu permintaan atabatul gulam. Ya, dijawab oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena tadi itu di dalam hatinya, merasa, saya itu orang yang banyak dosa. Kalau banyak mah enggak, alhamdulillah saya mah orang yang suci, gak punya dosa. Suci dalam debu. Tayamum. Mas Nawawi itu tayamum. Kenapa Jokowi? Itu ada bukan bulan Allah ya. Itu seorang preman tapi dia tidak putus asa ya, makanya la taqnatu mir rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah, itu kan pesan daripada Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika mencari Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf di mana ini kan? Dikuburin sama saudara-saudaranya, suruh dicari. Ya kata Nabi Yakub, wala tayasu mir rauhillah, kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu malaysu mir rauhillah qaumul kafirun. Orang yang berputus asa melainkan orang-orang kafir. Terus saya begitu pun Pak Joko, terus jalan aja sholat hariannya, doa terus, minta terus, ijabahnya nanti gimana Allah saja, gitu ya Pak Joko. Gitu. Ida alam yakun al alim takian zolat mau izotuhu ala kulbinas kama yadilul qadru ala bidini amwasofa. Ida madu al mu'min arba'una subahan walam yujalis al ulama qosa qalbuhu. Kata Nabi melalui Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, apabila seorang mukmin 40 hari tidak duduk di majelis ilmu, 40 hari. Pak Joko kemarin mah ikut ya pas puasa, ikut ya 40 hari nih, 40 hari Ikut akikah? Kecandur doang dia nggak ikut mah. Udah lama itu. 40 hari nggak mau menghadiri majelis ilmu nih, nggak mau duduk sama Pak Ubay. Ngapain duduk sama Pak Ubay mah tawa mulu kayak gitu. Walam yujali salulama qosa qalbuhu. 40 hari kita ya, kalau pengen hati keras udah jangan ikuti kajian. Batuk. Qosa qalbuhu, hatinya itu keras. Ya dinasihatin Pak Joko, kata yuk sana yuk, mana Pak Ubay, Anjing. iya ngaji, wah ngapain katanya, paling juga minum kopi. Qosa qalbuhu, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain.
Jangan main ke blok sini ya. Gak benar tadi. Bahas terus. Wajah saro'an kabair. Lebih daripada itu, berani melakukan dosa besar. Makanya kata Rasul, annal ilma hayatul qalbi. Hati itu bisa bersinar manakala diterangi dengan ilmu. Insya Allah kalau Pak Joko hadir terus ya di majelis ilmu, di majelis ada sedikit banyaknya ada terselip nur ilahiyah, cahaya ilmunya tuh. Itu kata Pak Joko lagi bawa mobil di depan ada jahe. Oh ingat, astagfirullahaladzim. Udah 2. Masa jadi 3. Hayatul qalbi. Jadi stop kontaknya hidup ya. Bener kan Bika? Jadi cas terus, jadi hidup tuh ya. Kalau nggak ada ilmunya, wah memberat gini. Repet oh. Ya nal ilma hayatul qalbi. Innallaha la yastahi min adzabin ghaniyin sariqu alimin fasik. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyiksa orang kaya yang tolong ataupun seorang alim yang fasik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan rahmat dan maghfirahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.